bukan sembarang pekerja. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Mas Ardi, Iya Pak. ngomong-ngomong menjadi pekerja Kristus yang mulia, itu loh di grup WA kelompok sekarang lagi rame loh. Rame apa Mbak? Itu loh daur-daur itu loh, apa sih itu? Oh alah, dauran penatua diaken lah Mbak. Tak kira daur ulang. Bukan ya? Ya jadi gini Mbak, jadi dauran penatua diaken ini kan sesuatu yang rutin di gereja kita GKJW. Setiap 3 tahun sekali pasti dilakukan dauran. Jadi warga jemaat diberi kesempatan untuk memilih dan dipilih untuk sebagai penatua dan diaken. Itu yang untuk tahun ini saya memilih untuk masa pelayanan tahun 2025 sampai 2027 deh Pak. Oh gitu. Nah itu yang memilih siapa? Nah, Yang harus dipilih siapa? nah, dan jenengan dulu ya apa lo? Milih piye? Aku cuma milih sing kenal-kenal tok ae. Lah. Ya ora iso ngono to, Mbak. Jangan begitu sebaiknya. Jadi sebelum kita bicara tata cara memilih dan cara-cara memilih, alangkah baiknya kita tahu dulu penatua dan diaken itu seperti apa, tugas dan tanggung jawabnya. Penatua itu adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan Allah melalui pemilihan warga jemaat untuk dituakan oleh warga jemaat. Yang dimaksud dengan yang dituakan adalah yang menjadi tua-tua atau nuani dan pemuka jemaat, bukan terutama dalam hal usia, melainkan dalam hal wibawa, keteladanan, dan pengalaman memimpin dan melayani jemaat. Tugas penatua yang pertama, menjadi teladan, pembimbing, dan pendorong bagi warga jemaat dalam pertumbuhan menuju ke kedewasaan iman dan hidup Kristiani yang mencerminkan semangat untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Yang kedua, melalui perkunjungan memperhatikan kesejahteraan jasmani maupun rohani warga jemaat, dan dalam rangka itu melaporkan kepada majelis jemaat apabila ada warga yang perlu dibantu secara khusus. Lalu yang ketiga, menjalankan pekerjaan-pekerjaan di bidang-bidang pembinaan, teologi, persekutuan, kesaksian dan penata layanan berdasarkan penugasan majelis jemaat. Diaken adalah pengemban tugas pelayanan cinta kasih jemaat. Tugas diaken diantaranya memberikan perhatian dan pelayanan kepada sesama di lingkungan jemaat maupun di masyarakat sekitar yang menderita, antara lain sakit atau cacat atau lemah jasmani maupun rohani, menjadi piatu, yatim atau yatim piatu, ataupun lanjut usia dengan tiada orang yang mengurusnya. Bisa juga orang-orang yang terpenjara dan orang-orang di dalam kemiskinan. Yang kedua, mengusahakan atau menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga Kristen, lembaga-lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga masyarakat yang bergerak di bidang masalah-masalah sosial, ekonomi, bantuan hukum, atau upaya-upaya hukum, dan lain-lain. Tugas ini dilaksanakan atas keputusan majelis jemaat. Lalu yang ketiga, mempelopori pelayanan cinta kasih yang tertuju kepada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan hidup warga jemaat dan masyarakat sekitar. Yang keempat, mengusahakan dan mengembangkan bentuk-bentuk baru bagi pelayanan cinta kasih gereja di tengah masyarakat yang terus-menerus berubah dan berkembang. Terus yang harus milih siapa loh? Nah, gini Mbak, kalau yang berhak memilih itu syarat-syaratnya seperti ini. Siapa saja yang boleh memilih? Yang memilih penatua dan diaken
adalah orang-orang yang sudah tercatat menjadi warga jemaat GKJW. Dalam hal ini jemaat Singosari, walaupun berdomisili di tempat lain atau jauh karena sesuatu hal, yang mempunyai hak untuk memilih adalah warga jemaat dewasa atau sudah sidi. Nah, kalau yang bisa dan berhak dipilih itu syaratnya seperti ini. Ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi, diantaranya yang pertama, warga dewasa, pria dan atau wanita dengan usia tidak kurang dari 25 tahun dan sudah sidi. Yang kedua, disaksikan setia dalam iman dan kepada GKJW. Yang ketiga, layak dan berkepribadian baik. Yang keempat, sudah tercatat menjadi warga jemaat GKJW Singosari sekurang-kurangnya 1 tahun. Yang kelima, tidak sedang dalam penggembalaan khusus atau pamerdi. Yang keenam, diperkirakan atau dipertimbangkan yang bersangkutan cukup mampu untuk menjalankan tugas-tugas penatua atau diaken berdasarkan pranata yang sudah ada. Penatua dan atau diaken dipilih untuk masa 3 tahun. Oleh karena itu, perlu mempertimbangkan aspek kesehatan, usia, kemampuan, jejak pelayanan selama ini, serta perlunya regenerasi. Yang kedelapan, suami istri tidak boleh dicalonkan dalam waktu atau periode dauran yang sama. Yang kesembilan, orang tua dan anak boleh dipilih. Dan yang ke-10, suami atau istri pendeta tidak boleh dicalonkan sebagai penatua atau diaken. Oh, Kayak saya ini. enak ya. Duh, mau nggak bisa dipilih? Menikahlah dengan pendeta. Berarti kalau gitu masalah pilih memilih ini Mas Ardi, kita tuh seharusnya harus benar-benar minta hikmat Tuhan. Nah, benar Mbak. Jadi jangan yang asal kenal toh atau wes asal milih saja. Nggak bisa. Kita benar-benar harus ya mohon bimbingan Tuhan, hikmat Tuhan. Karena apa? Yang terpilih ini nanti akan menjadi pelayan di gereja kita selama 3 tahun ke depan. Jadi ya seyogyanya benar-benar kita memilih dengan bijak dan mohon bimbingan Tuhan. Berarti penting loh ya ini ya. Benar sekali. Berarti kita harus ngomong loh juga. Betul. Warga. Betul. Nanti kayaknya sih panitia akan menyiapkan ya semacam woro-woro lah untuk bisa disebarkan ke seluruh warga gereja. Ya sip kalau gitu. Terus tanggalnya gimana? Jangan lupa nanti panitia juga akan woro-woro tentang tanggal-tanggal tahap-tahap pemilihan juga. Jadi ditunggu saja woro-woronya. Oke, berarti lengkap ya ini ya. Ya, betul.